Baiklah, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku MC pada webinar pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acara webinar kita. Tata tertib acara webinar kita yang pertama, mohon hadir join Zoom tepat waktu sesuai rundown ruang Zoom dibuka pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Panitia akan memberikan link Zoom 1 jam sebelum acara dimulai melalui grup WhatsApp. Selanjutnya saat join Zoom, mohon dinonaktifkan mikrofon dan aktifkan kamera serta gunakan backdrop yang diberikan. Saat join Zoom, sesuai format nama peserta, yaitu institusi. Selanjutnya, panitia akan memberikan link absensi melalui chat box pada akhir acara di aplikasi Zoom, dan sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi absensi. Peserta diharapkan dapat fokus terhadap acara dan tidak sedang melakukan kegiatan lain. Yang terakhir, sertifikat akan di-share di grup WhatsApp. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acaranya. Untuk 10 menit pertama, yakni jam 9.45 sampai 9.50 waktu Indonesia Barat, yaitu registrasi. Selanjutnya 5 menit pembukaan, 5 menit penyampaian tata tertib yang sedang berlangsung, 5 menit penyampaian CV narasumber, 30 menit penyampaian materi narasumber, 5 menit sesi foto bersama, 25 menit sesi tanya-jawab, dan 5 menit terakhir 11:05 sampai 11:10 waktu Indonesia Barat, yakni kesimpulan dan penutup. Baiklah, selanjutnya untuk acara inti saya akan memberikan kepada moderator, kepada Bapak Parlin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Desta. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pada webinar pagi ini. Webinar pagi ini adalah rangkaian dari acara Archilakfest, Arsitektur Lancang Kuning Festival yang diadakan oleh mahasiswa Arsitektur Lancang Kuning kampus di Pekanbaru. Mungkin teman-teman ada yang dari luar kota juga, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan melanjutkan ini webinar yang ketiga ya, kalau nggak salah seri ketiga, judulnya Arsitektur Nusantara. Sebelumnya ada webinar nasional seri 2 tentang arsitektur Minang. Sebelumnya lagi yang pertama ada arsitektur Melayu. Dan di acara ini juga kita ada acara, rangkaian acara ini juga kita ada acara lomba fotografi dan lomba sketsa. Begitu ya panitia ya. Baik, Iya Pak. selamat pagi Pak Eko. Pak Eko sudah hadir ya? Ya, selamat pagi Pak Parlin. Ya, selamat kenal Pak Eko. Iya. Selama ini cuma lihat Bapak di Instagram, Pak. Baru ini bisa ketemu langsung. Sehat Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah, mohon maaf Semoga Pak ditodong nih. semoga sinyalnya stabil ini kan. Biasa kalau habis hujan ini agak Kalau mengkhawatirkan. di Pekanbaru hujan tadi malam Pak, jam berapa ya? Jam
12 kali, baru berhenti tadi pagi, Oh, subuh. ya, sama berarti. Semalam hujan juga di sini ya. Iya, ini salah satu kenapa kita pilih Pak Eko itu kan, saya tertarik sih Pak dengan arsitek yang sudah cukup kembali ke alam istilahnya gitu Pak. Jadi Oh, saya lihat kan beberapa tempat Bapak itu kan, tempat Bapak tinggal sekarang gitu kan. Jadi dan juga rekomendasi dari beberapa teman sih Pak, dari Pak Dani Hermawan juga kemarin rekomendasiin Bapak, dan hmm. Pak Ariko ya sama Pak Ari Indra juga merekomendasi. Udah Pak Eko saja gitu. Ya. Pak, izin pagi ini saya membuka acara kita, moderator. Saya sebagai moderator akan memandu acara bersama Pak Eko nantinya. Pertama-tama saya akan membacakan dulu CV-nya Pak Eko yang ada 4 halaman nih Pak. Maaf Pak, 4 sampai 7 halaman Pak. Nah, dipilih saja yang paling Baik atas Pak, saja. saya mungkin dari paling atas dulu ya Pak ya. Mungkin namanya Pak Eko Agus Prawoto, lahir di Purworejo 13 Agustus tahun 1958. Pada tahun 1982 beliau sudah lulus ya Pak ya dari Iya, UGM. UGM itu berarti ini S1 ya Pak, arsitektur ya Pak? betul ya, S1. Ya, Bapak tamat kuliah saya baru umur 1 tahun Pak. Kemudian Pak Eko melanjutkan pendidikan ke Amsterdam, ke Berlage Institute tahun 93. Dan untuk pengalaman pekerjaan Pak Eko sejak tahun 85 sampai hari ini ya Pak ya, menjadi dosen di Fakultas Arsitektur dan Arsitektur Faculty of Engineering, Duta Wacana Christian University. Berarti ini UKDW ya Pak ya? Iya, betul. Di Yogyakarta. Dan dari tahun 2000 sampai sekarang menjadi Chief Architect di Eko Prawoto Architecture Workshop di Pandanwangi. Beberapa pekerjaan hasil desain Pak Eko dari tahun 94 sampai terakhir dan masih aktif sampai tahun 2021. Ada banyak sekali pekerjaan. Rata-rata ini saya melihat ada beberapa rumah ya Pak ya. Banyak sekali rumah, dan yang menarik tadi ada rumahnya Pak Butet Kertarejasa ya Pak. Bapak juga yang desain. Dan ini banyak untuk beberapa karya terakhir ini saya tertarik sih melihat yang beberapa revitalisasi ya Pak di Yogyakarta. Dan rata-rata pekerjaan Pak Eko itu banyaknya di Yogyakarta, teman-teman, di daerah Jogja sekitaran. Ya, mungkin saya bacakan yang terakhir di 2021 ada VCMC Temanggung, Musik Studio and Videografi, Komunitas Ladang Samarinda, sampai ke Samarinda Project Pak Eko. 2020 Boarding House ke Jakarta, Meditasi House Bali. 2019 ada revitalisasi Stasiun Wojo Purworejo Central Java. Dan banyak sekali Pak, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan yang menarik juga ini ada beberapa pameran. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mayoritas mahasiswa arsitektur yang hadir, Pak Eko masih tetap melakukan pameran sampai tahun 2019, dan ini berarti cukup aktif ya Pak Eko ya. IAWR ikut Pak? Bagaimana? IAWR ikut Pak, yang sekarang lagi. Oh, enggak. Ikut, Pak, ya? Yang itu di Rio ya, enggak. Ya, Rio enggak ya Pak. Siap Pak, baik Pak. Ini beberapa pameran sejak tahun 99, ada pameran di Jogja, ada pameran di London juga tahun 99, pameran di Finlandia tahun 2000, dan ikut Venice Biennale juga tahun 2000, di Itali, di Jepang, di Surabaya. Dan teman-teman nanti silakan browsing sendiri, dan bisa browsing juga ke Instagramnya Pak Eko. Dan ada beberapa publikasi sejak tahun 2000 sampai 2018. Untuk teman-teman, dosen itu punya kewajiban ya untuk membuat publikasi berupa jurnal ataupun pengabdian begitu. Jadi Pak Eko dari tahun 2000 tetap aktif sampai tahun 2018 untuk menulis baik itu penelitian maupun itu pengabdian.
Semoga tetap aktif ya Pak ya. Ini. Ini ada buku, ada di Kompas, di Tempo, ada di Asri juga, ada di Jakarta Post, ada di Idea, ada di beberapa majalah. Ya, di Kompas bolak-balik kayaknya Pak ya. Iya. Pak Eko nih saya senang Pak, pagi-pagi udah ada foto apa? Foto-foto binatang-binatang kecil di dekat rumah. Iya. Pak Eko emang hobinya fotografi ya Pak ya? Emang hobi foto atau gimana Pak? Atau sejak Iya, di rumah? senang karena sekarang saya jadi orang desa. Saya pikir menarik kalau berbagi apa yang dilihat gitu, membagikan ya kebahagiaan kecil-kecil yang ada di sekitar kita gitu. Iya Pak. Udah berapa lama Pak tinggal di rumah itu Pak? Ini tahun ke-7. Udah 7 tahun nih Pak. Iya. Iya, dan itu nanti kalau boleh sedikit sharing tentang rumah itu. Kalau ada fotonya Pak, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Kalau ada nanti Pak, kalau ada. Kalau nggak juga. Mungkin lain kali karena ini saya tidak cerita tentang karya sendiri kalau Oh, ini. baik Pak, baik. Oke, pagi ini kita akan apa ya? Istilahnya sharing Pak ya. Bapak Iya, sharing betul. tentang mengenali kejeniusan konstruksi arsitektur Nusantara. Jadi teman-teman teman-teman yang hadir, mungkin nanti kita ada sekitar 30 menit untuk Bapak Eko presentasi, dan nanti ada sesi tanya jawab tentang kejeniusan konstruksi arsitektur Nusantara. Jadi konstruksi arsitektur Nusantara itu sejak zaman dulu itu sudah kita bilang mereka punya cara sendiri untuk membuat sambungan atau membuat konstruksinya sendiri, struktur bangunan dan segala macam. Untuk yang lebih jelasnya mungkin nanti kita akan lihat paparannya Pak Eko. Baiklah Pak Eko, waktu dan tempat dipersilakan Pak, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Farid selaku moderator, juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ini buat jurusan arsitektur Universitas Lancang Kuning yang baru pertama kali kayaknya saya berbicara di sini gitu. Terima kasih Pak. Ya, salam kenal dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Saya coba share screen ya. Jadi saya hanya ingin sharing tentang arsitektur Nusantara, khususnya berkait dengan konstruksi yang saya sangat mengagumi begitu. Bahkan mungkin saya menggunakan istilah kejeniusan begitu. Mungkin sekedar memberikan perspektif dan mudah-mudahan inspirasi untuk kemudian kita bisa mengapresiasi lebih baik lagi tentang arsitektur Nusantara. Saya mulai dengan ini bahwa kita mestinya melihat karya arsitektur Nusantara itu dari aspek pengetahuannya. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlalu lebih ke simbol atau filosofi atau ke antropologinya begitu. Tapi kita bisa melihat itu dari aspek yang lain, yaitu dari aspek konstruksi, dan menurut saya itu sangat luar biasa. Yang saya cenderung melihatnya itu sebagai harta karun budaya yang mungkin belum terlalu banyak diulik begitu. Pijakan saya sangat sederhana sebetulnya, bahwa kalau ada sesuatu yang sudah berumur ratusan tahun dan masih ada sampai ini, pasti memiliki kualitas atau kebenaran tetap. Jadi ini semacam titik awal bagaimana kita memulai mengapresiasi itu. Mungkin kita belum tahu karena itu baru bagi kita atau belum banyak yang membahas. Tapi kalau ada sesuatu yang umurnya sudah sangat tua dan apalagi itu dikerjakan terus-menerus seperti itu, pasti ada sesuatu yang layak untuk kita dalami, kita ulik. Nah, ini merupakan endapan pengetahuan yang penting dan ini harus dipelajari atau ditemukan, bukan sekedar kita melihat sekilas,
lalu mengapresiasi siluetnya, apalagi hanya kulit-kulitnya semacam ragam hias, ya itu tidak salah, tapi menurut saya itu terlalu superficial. Harusnya kita melihat dengan lebih dalam lagi, gitu, untuk bisa kemudian kita merasa takjub atau kagum begitu, dan kemudian kita mendapat pengetahuan itu untuk kemudian diteruskan dalam konteks yang berbeda. Kadang-kadang kita lebih terpukau dengan bangunan-bangunan yang wow gitu, yang kontemporer dengan material yang mungkin industrial dan dengan dalam majalah-majalah arsitektur yang glossy, full color begitu, yang kita menjadi sangat takjub. Kalau kita melihat arsitektur Nusantara, mungkin titik tolaknya sedikit berbeda. Jadi, karena mungkin kita akan berhadapan dengan artefak yang mungkin wujudnya sangat sederhana. Hanya, tapi bisa jadi memiliki atau menyimpan pengetahuan yang bermakna. Hanya persoalannya adalah, masihkah kita bisa atau melihat atau mengenalinya? Karena mata kita sekarang ini lebih terbiasa sesuatu yang wow begitu. Sedangkan kalau kita mengapresiasi arsitektur Nusantara, mungkin artefaknya sederhana saja. Saya ingin mengajak untuk melihat dulu jejak-jejak penanda. Saya sebutnya sebagai penandanya, ada 8 penanda yang untuk menelusur atas konstruksi arsitektur Nusantara. Ini semacam pintu masuk sebetulnya untuk kita membangun apresiasi itu. Yang pertama, konstruksi yang sederhana ini kita akan melihat bahwa berpihak kepada kehidupan. Saya kira ini sangat penting gitu, berpihak kepada kehidupan. Ini sebuah nilai yang penting. Kita lihat ini barang-barang sederhana, mungkin pikulan padi begitu ya. Tapi coba kita lihat pilihan materialnya dengan pasa dan kemudian diikat dengan tali ijuk yang seperti itu. Lihat juga bentuknya segitiga yang itu tentu sangat stabil dengan batang yang relatif minimal seperti itu. Ini saja sudah saya sangat kagum melihat solusi yang sangat tepat gitu. Atau sedikit agak besar. Ini mungkin sudah tidak dibuat orang lagi, tapi struktur bambu itu juga bisa menjadi sangat serius seperti ini. Kemudian penanda yang kedua adalah keakraban dan keselarasan pada alam. Ini sangat penting. Jadi arsitektur Nusantara memiliki kedekatan, bahkan titik tolak awalnya adalah alam. Lihatlah misalnya setting rumah ini, itu menyatu. Jadi semacam anyaman antara landscape-nya, pepohonan sekitarnya, dan rumahnya. Itu tidak berjarak, gitu. Teranyam dengan sangat padu. Pak Eko? Ini juga contohnya. Halo, Pak Eko. Baik bentuk tentu agak terputus ya Ya, sepertinya. tadi sebentar Pak, nggak apa-apa. Sekarang udah nyambung lagi Pak. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada pengenalan dan pengetahuan bahan. Ini sangat penting. Jadi kita sebagai arsitek jangan
kebutuhan bentuk. Jadi bentuk itu bukan sesuatu yang bebas, tapi bahan dan kodrat dari bahan itu yang akan menentukan. Coba misalnya ini, memang seng ini material industrial, tapi sesuatu yang tipis yang mungkin tidak memiliki kekuatan, tapi dengan pengetahuan atas karakter material itu bisa dibuat sehingga menjadi struktur yang volumetrik, katakanlah begitu, sehingga kedap air bentuknya bisa diolah banyak dan ringan. Jadi ini sangat cocok kalau di daerah yang sering terjadi gempa gitu. Jadi hubungan dengan model seperti ini sangat menarik. Ini contoh-contoh lain pengenalan tentang material yang sangat tipis itu, tapi bagaimana itu bisa memiliki kapasitas sebagai struktur. Nah, ini ada pengetahuan bagaimana membuat penebalan, bagaimana itu dilipat dan seterusnya. Juga tentang bambu misalnya, ada banyak pengetahuan-pengetahuan tentang bambu sebagai kulitnya yang tipis, tapi sangat tipis, tapi kemudian sesudah dirangkai dianyam bisa menjadi struktur. Ini juga contoh material yang lain, tanah liat yang dibakar, atau tikar ini dari pandan yang kemudian dianyam, kemudian bisa pengolahan rumput atau daun ini kemudian bisa menjadi satu struktur. Ini contoh yang lain, kombinasi antara celumpring atau kulit bambu atau mungkin batang pohon pelepah yang lain dengan anyaman bambu dan juga ikatan rotan. Ini sangat-sangat sophisticated. Atau struktur yang sangat ramping, bambu yang sangat kecil tapi kemudian bisa menjadi ruang sebetulnya. Ya, sangat menarik. Atau kaitan dengan arsitektur, bagaimana berbagai cara mengolah bambu, misalnya itu dipakai untuk kasau, jadi bambu dipotong tegak begitu pada jarak yang relatif rapat dan seterusnya. Ini pengetahuan ini sudah sangat lama dan lekat sekali dengan masyarakat. Aspek yang berikutnya atau penanda yang berikutnya adalah mengolah rasa. Jadi bukan sekedar hanya bahan atau bentuk, tapi ada makna, ada pemikiran, ada gagasan-gagasan yang dimunculkan seperti itu. Nah, bata bisa diolah sampai sedemikian sophisticated, misalnya dengan ukiran dibentuk begitu. Kayu demikian juga. Dengan ini sangat fungsional sebagai ventilasi misalnya, tapi juga dari bentuk-bentuk dengan berbagai ukuran kayunya. Ini sekedar contoh budaya kita. Ini perunggu atau batu atau kayu. Jadi batas-batas kayu, bagaimana kayu bisa diperlakukan. Kalau pengen sudah terlalu sangat tipis, maka ganti material yang lain, misalnya dalam hal ini kulit. Lihat, batu kali bisa diselesaikan dengan sangat-sangat luar biasa. Yang penanda berikutnya adalah tepat guna. Jadi desain itu bukan sesuatu yang kenes, yang asal-asalan, tapi berdasarkan pengetahuan dan juga peralatan yang tersedia, kita bisa membuat sesuatu yang tepat guna, yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini dinding sumur, yang sumur tidak selalu bulat begitu, tapi ini karena di daerah yang pegunungan kapur begitu, sehingga material utamanya adalah batu kapur. Yang ingin saya tunjukkan adalah detailing pada sudutnya. Juga ini misalnya konstruksi alat pengangkut sederhana, tapi mekanismenya menarik. Bahkan dia bisa mendesain bagaimana untuk rem dari rodanya, ini sangat-sangat jenius. Atau bajak.
konstruksi bajak ini menurut saya sangat lekat dengan kehidupan agraris. Hanya sekarang ini sudah tidak diapresiasi lagi dan menghilang karena orang sekarang membajak menggunakan traktor. Jadi nasib konstruksi, pengetahuan konstruksi membuat bajak, memilih kayu, menentukan kelengkungan dan konstruksi yang bongkar pasang seperti ini mendekati kepunahan. Ini berbagai dokumentasi tentang bagaimana pengetahuan mengolah bambu sampai kemudian bisa sangat luar biasa seperti ini. Nah, penanda berikutnya tentang ketukangan ini adalah mandiri. Jadi berbeda dengan tukang yang sekarang yang kebutuhan alatnya kita mencari, membeli di toko besi seperti itu. Tapi orang-orang zaman dulu membuat alatnya sendiri. Jadi tukang kayu menciptakan alat kerjanya sendiri, tentu melewat beberapa kerja pandai besi gitu. Yang misalnya membuat ini alat petel atau semacam kapak begitu untuk mengolah kayu. Yang berikutnya konstruksi goyang atau elastis. Ini sangat khas sekali di daerah kita yang dikenal sebagai ring of fire gitu. Mungkin kalau kasus Kalimantan tidak. Hanya Kalimantan yang nggak ada gempa, tapi pulau lain saya kira konstruksi goyang ini menjadi sangat relevan. Gitu. Jadi lihatlah misalnya ini konstruksi rumah di Jawa Timur, Python, yang balok pengikat yang bagian atas itu diposisikan horizontal. Memang secara momen inersia itu menjadi tidak terlalu besar, tapi dalam konteks ini adalah mengupayakan untuk menahan gaya lateral sebetulnya. Jadi itu juga sebuah pemahaman atas prinsip konstruksi yang menurut saya menarik juga. Beberapa konstruksi umpa seperti itu ini juga cocok untuk daerah gempa atau dengan menggunakan pasak yang sangat efisien gitu. Nah, konstruksi selain konstruksi goyang ini adalah konstruksi bongkar pasang. Jadi konstruksi yang bangunannya bisa diurai, kemudian di-assembling lagi, dirakit lagi, dan bisa dipindahkan seperti itu. Ini sebuah pengetahuan yang sangat-sangat penting kalau kita berbicara tentang konstruksi kayu. Jadi detailnya itu hanya akan terlihat ketika konstruksi itu dibongkar. Kalau pada waktu terpasang mungkin kita tidak bisa mengapresiasi detailnya, tapi ketika itu dibongkar kita bisa menjadi sangat kagum sebetulnya dengan jointing teknik atau jointing system dari konstruksi. Ini juga bidang yang bongkar pasang, jadi yang di rangka kayu yang untuk membingkai bambu anyam begitu itu terpisah dari konstruksi kayu sebagai rangka utamanya begitu. Ini kayu yang papan-papan yang dirangkai sehingga menjadi struktur bidang. Ini juga bongkar pasang atau bongkar pasang dengan bahan yang lain. Misalnya ini pagar di depan ini juga bisa dipindah. Lihat ini misalnya konstruksi limasan di desa Mirit. Dinding-dindingnya yang anyaman bambu ini bisa dengan mudah dilepas sehingga akan menjadi hall yang terbuka. Dan seluruh konstruksinya pun ini bisa dibongkar, dipindahkan. Coba kita lihat yang lebih detail lagi ya. Ini tentang konstruksi kayu khususnya. Kita ini sangat terkenal dengan penghasil kayu yang sangat banyak, yang kebanyakan pada zaman-zaman dulu kayu-kayu gelondongan ini diekspor, bukan diekspor tapi sebetulnya dijarah oleh penjajah dibawa ke negaranya begitu. Nah, tradisi kayu sekarang memang tidak
terlalu populer. Arsitek generasi sekarang lebih akrab dengan material industri. Tapi saya ingin mengajak melihat kayu. Jadi mengajarkan bagaimana menggunakan dan memperlakukan bahan. Dan mereka paham jenis kayu yang seperti apa, ukurannya berapa, bagaimana itu diolah. Jadi sangat tepat, tapi juga hemat bahan. Coba misalnya beberapa teknik ya. Ini sambungan untuk memperpanjang sambungan yang menerus begitu. Lihat. Jadi sambungan yang menerus ini dilakukan dengan sangat-sangat menurut saya sophisticated, dengan takian, tahan puntir, tahan tarik, tahan tekan, dan ini dari apa gitu. Jadi sambungan ini sangat-sangat sangat cantik menurut saya dan kuat. Nah ini menarik. Jadi kalau dari bawah nggak akan kelihatan. Ini sambungan. Ini sambungannya ini tekan tarik juga yang dikenal kayak gitu karena bentuknya seperti kepala tokai. Ini teknik menyambung tadi, menyambung menerus. Kemudian jenis-jenis yang lain misalnya simpul sebagai pertemuan. Jadi dalam hal ini sambungan kayunya itu terletak di dalam kolom. Jadi dua papan tipis overlapping kemudian diletakkan di dalam kolom. Jadi kalau dari luar tidak akan kelihatan bahwa di situ ada sambungan. Ini bentuk yang lain, pertemuan dari batang disatukan dalam kolom. Kemudian sambung juga itu. Nah, ini tiang balok, kemudian ada konsol atau katek begitu. Nah, di dalam pertemuan 3 batang atau 4 batang ini terjadi gaya yang cukup kompleks gitu, tarik tekan, kemudian gaya lateral juga, dan itu diselesaikan dengan sangat-sangat efisien. Ini under yang menerima gaya dari atas, tapi kemudian diratakan supaya baloknya itu jadi ada apa ya istilahnya, mentransformasikan beban titik menjadi beban merata. Tapi sambungan juga bisa dilihat sebagai ornamen. Nah, misalnya begini. Jadi ornamen bukan sekedar menghias, tapi menandai pada bagian-bagian mana yang dianggap sebagai strategis untuk mengartikulasikan peristiwa atau perjumpaan dari elemen itu dan juga karakteristik dari tumpuan atau jointing sistemnya. Ini beberapa tadi sesudah sambungan-sambungan elemennya, tapi kemudian bisa sambungan-sambungan elemen batang menjadi elemen bidang, kemudian menjadi elemen ruang. Ini arsitektur membuat dari batang-batang itu untuk kemudian ditransformasikan menjadi ruang. Nah, ruang ini juga dikombinasikan dengan struktur bidang. Jadi ini rumah sederhana, tapi menurut saya sangat menarik konstruksinya knockdown dan kualitas strukturnya ini cukup tinggi. Ini semuanya knockdown, mulai dari konstruksi rangka, kemudian bidang pengisi, sampai konstruksi rangkaian atapnya, semuanya semacam komponen-komponen yang sudah dirangkai. Tinggal ditumpuk saja, kemudian genteng naik, ini sudah jadi. Nah, ini yang menarik, juga konstruksi yang
yang bongkar pasang ini di Los Palos. Coba kalau kita lihat, menariknya adalah bangunan ini relatif tinggi, tapi tidak ada batang yang menerus karena di Pulau Timor itu tidak ada pohon besar sehingga batang-batang kayu cenderung pendek-pendek, tapi tidak menghalangi gagasan orang untuk membangun sesuatu yang tinggi sekalipun tidak ada batang yang menerus. Ini menurut saya sangat-sangat canggih. Jadi batang-batang pendek dirangkai dengan balok-balok yang pipih begitu, kombinasi antara takian tapi juga pasak, tapi juga dengan ikatan tali. Jadi teknik sambungannya sangat-sangat unik begitu. Nah, persoalan untuk komponen-komponen yang tidak menerus itu adalah ketika ada gaya lateral atau goncangan, maka purus-purus itu bisa tercabut begitu. Nah, untuk menghindari itu, sambungan purusnya itu dibuat menjuntai ke bawah sekaligus sebagai ornamen, tapi ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan. Nah, ini joglo yang sudah 200 tahun, ini juga menarik konstruksinya. Kestabilan joglo itu berawal dari 4 tiang utamanya sebagai core begitu. Kemudian ada tiang tepi dan balok tepi, yang balok tepinya semua berfungsi sebagai balok tarik. Yang kemudian jurai ini menjadi komponen untuk membuat kestabilan secara keseluruhannya. Nah, persoalannya adalah ketika jurai itu dipasang, jurai pertama, jurai kedua, jurai ketiga itu akan relatif mudah, ya. Tapi jurai keempat ini menjadi sangat sulit karena struktur jurai sendiri sambungannya ini seperti bibir ikan atau bibir gajah begitu, jadi terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Tapi kejeniusan mereka adalah begini. Jadi pada saat jurai ketiga sudah terpasang, ini mau masang jurai keempat. Kita lihat ini ada celah kecil. Nah, tumpang sarinya ini bisa sedikit digeser. Kemudian jurai keempat dipasang, kemudian tumpang sarinya kemudian dikembalikan lagi untuk kemudian difikskan hanya dengan satu pen saja begitu. Jadi bentuknya ini seperti puzzle yang interlocking. Ini konstruksi kayu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ini yang tadi konstruksi kampung Python gitu, dengan balok horizontalnya yang ditidurkan untuk menahan gaya lateral. Ini jadinya seperti ini. Nah, tadi ini membentuk rangkaian-rangkaian bidang. Jadi dari batang-batang kecil bisa dibuat kemudian bidang. Itu wujudnya bisa, misalnya kalau bambu kemudian bambu dirangkai atau bambu anyam atau susunan dari bambu belah. Wujudnya bisa struktur-struktur bidang seperti ini gitu. Tujuannya apa? Dengan hemat kayu, papan yang relatif tipis, bidang yang bisa dibongkar pasang, tapi secara struktur kuat. Ini contoh detail kecil yang hanya bisa kita lihat ketika dibuka. Kalau ini konstruksi tempat tidur Madura, yang Anda coba lihat ini detail-detail kecil, takian-takian yang di dalamnya. Juga pengetahuan tentang bagaimana kayu yang biasanya kalau adu manis atau di first stack itu kan 45 derajat lalu ada sudut runcingnya, tapi itu rawan untuk kayu, sehingga penyelesaian detail di sininya yang menurut saya sangat menarik.
estetikanya juga. Ini detail-detail kecil dari tritisan. Tritisan ada sama tapi tritisan bukan sekedar Pak Eko, suaranya putus-putus, Pak. Sepertinya Pak Ekonya ini ya, keluar ya, Desra ya. Iya, Pak. Sepertinya jaringan. Coba di hubungin aja Bapaknya. Ini saya sudah masuk lagi. Coba di WA. Halo. Ya. Oh iya Pak. Wah, ini payah. Pak Eko, mohon maaf Pak. Nggak apa-apa Pak. Mohon maaf diulang dari yang tritisan tadi Pak. Ya. Mulai tritisan. Nah, tritisan ini bukan sekedar untuk apa estetika, tapi yang penting adalah bagaimana mencegah agar air itu tidak menerus sehingga masuk ke sambungannya begitu. Boleh di-share screen lagi Pak? Ya. Ini sudah terlihat Pak Parlin? Belum Pak, di saya belum. Oh, belum. Ya. Berarti saya ulang sebentar. Baik Pak. Baik. Oke. Kekuatan untuk seperti balok double begitu. Yang atau ini jaringannya kayaknya belum stabil. Tapi yang penting adalah mencegah agar hempasan air ini tidak masuk sampai ke pertemuan di sini. Jadi semua detail kolom, walaupun bentuknya macam-macam, tapi fungsinya satu, supaya air ini tidak bisa mengalir masuk ke tumpuan di sini. Jadi bentuknya ini agak dinaikkan, lalu ada ukiran-ukiran ini sebetulnya hanya jebakan air supaya air ini tidak menerus, ataupun dengan versi yang lebih sederhana. Nah ini juga, ini beberapa varian bentuknya. Juga ujung-ujung dari kasau. Ini sebagai ending pemanis memang iya, tapi sebetulnya tujuannya adalah supaya airnya juga tidak masuk terlalu dalam. Ya sekarang sudah diganti dengan metal, jadi persoalannya agak sedikit berbeda. Coba kita review sedikit tentang kestabilan konstruksi kayu. Yang pertama ini bracing atau batang diagonal ini menjadi sangat penting karena itu akan membantu kekakuan dari seluruh dari sistemnya. Yang kedua sambungan pakai paju atau pasa. Ini sangat penting, jadi tidak pakai material yang lain tapi hanya kayu dengan kayu begitu. Kemudian konstruksinya simetri atau sedemikian rupa sehingga batang itu berhadap-hadapan sehingga gaya lateralnya itu akan dinetralkan sendiri oleh bentuk simetris itu sendiri. Jadi bentuk-bentuk yang tidak simetris membuat aliran atau distribusi gayanya menjadi kompleks. Dan yang penting lagi adalah cantilever atau momen-momen yang besar itu sebaiknya dihindari.
Jadi bangunan-bangunan tradisional atau bangunan arsitektur Nusantara tidak ada cantilever yang seperti yang sekarang. Mungkin memang tidak terlalu impresif, tapi sebetulnya itu karena pemahaman pada bahan dan konstruksi. Saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi prinsip portal itu begini. Jadi bagian di atas itu sifatnya jepit atau jepit, lalu yang bawah itu roll atau sendi. Jadi portal ini bisa bisa berdiri stabil. Di bawah hanya terletak saja, biasanya oleh umpa. Nah, konfigurasi strukturnya ada yang tegak lurus, ada yang sedikit melebar begitu. Jadi tapak bagian bawahnya itu lebar, memang miring. Itu untuk menambah kestabilan karena tapaknya menjadi lebar. Atau alternatif yang ketiga itu menyempit di bawah. Jadi strukturnya seperti tapaknya menjadi kecil karena tension di sini yang menambah kekakuannya itu betul-betul dipahami oleh orang zaman dulu begitu. Lebih lanjut dikembangkan selain untuk tadi gaya vertikal tapi juga gaya horizontal. Itu dengan cara misalnya balok rangkap atau dengan tumpang sari atau kombinasi antara tumpang sari dengan balok tunduk kilinya ini. Jadi itu membangun kestabilannya baik untuk gaya yang vertikal maupun gaya yang horizontal. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, prinsip kestabilan dengan jurai atau jurai berfungsi sebagai bracing juga, baik di konstruksi joglo atau di konstruksi limasan. Peran jurai sangat-sangat penting karena dia akan menahan cukup signifikan terhadap gaya-gaya horizontal atau lateral. Nah, ini masih spekulasi, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan atau kejeniusan konstruksi tongkonan misalnya. Nah, ketika bentuk yang cantilever besar dan atap yang berat seperti ini, ketika terjadi gempa misalnya, ada gaya lateral ke sana, kalau hubungannya lurus, maka semua gaya ini akan ditransferkan ke samping semuanya. Tapi mereka kemudian membuat atapnya itu dilengkungkan begini. Sehingga ketika ada gaya lateral ke samping, sebagian gaya itu ditransformasikan sebagian ke samping, sebagian malah menjadi gaya vertikal. Jadi dengan bentuk lengkung seperti itu, ketika terjadi gempa, malah menambahkan kestabilannya. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa. Pengetahuan inilah yang menurut saya penting. Jadi kita jangan mengapresiasi arsitektur Nusantara hanya dari sisi bentuk saja sebetulnya, tapi terutama adalah pada prinsip-prinsip statika yang dibuat. Gitu. Ini juga contoh. Atap yang menjulang mungkin di Indonesia Timur. Jadi tumpuannya tidak seperti ini, karena kalau seperti ini maka kestabilannya akan kurang. Tapi dengan membuat struktur yang seperti digantung begini, ini akan sebagian gaya lateral akan dirubah menjadi gaya vertikal. Jadi itu yang menurut saya penting untuk dipahami. Oke, saya kira itu contoh-contoh saja untuk membuka apresiasi tentang keunikan dan kejeniusan konstruksi Nusantara. Yang saya berharap bahwa ini membuka inspirasi. Sebaiknya kita jangan mengapresiasi arsitektur Nusantara hanya dari sisi bentuk lagi-lagi bentuk jadinya, tapi bentuk jadi itu sebagai akibat dari pemahaman atas rangkaian yang sistemik, katakanlah begitu,
yang berdasarkan pemahaman atas logika-logika pembebanan yang stabil. Ini menurut saya sangat penting. Jadi janganlah kita melihat bahwa sektor Nusantara itu hanya sekedar dari sisi bentuk, tapi kejeniusan konstruksi ini harus dikenali, harus ditemukan lagi. Untuk kemudian kita bisa dilanjutkan. Nah, tantangan terbesarnya menurut saya sebagai arsitek atau desainer sekarang, bagaimana kita bisa membuat konstruksi kayu yang setara dengan arsitektur Nusantara di masa lalu. Artinya kita mendesain bisa bentuknya berbeda, tapi pemahaman atas karakteristik konstruksi itulah yang menurut saya sangat penting. Yang kemudian kita bisa membuat desain-desain yang baru, tapi belajar dari prinsip kestabilan konstruksi arsitektur Nusantara, bukan sekedar meniru bentuknya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Parlin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparannya. Menarik sekali karena benar tadi kata Pak Eko bilang di awal bahwa kadang-kadang kita mengapresiasi itu masih dari bentuk, tipologi, dan tampak luar ya Pak Eko ya. Iya. Dan ternyata memang mungkin sudah banyak yang meneliti, cuma sepertinya tidak terlalu banyak yang untuk mengekspos hasil penelitian tentang masalah konstruksi, baik itu konstruksi yang ribet maupun sampai yang sesimpel sekalipun tadi seperti tempat gendongan tadi Pak ya, gendongan, habis itu seperti untuk alat bajak sawah, itu sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang kita pikir nggak penting, tapi ternyata itu merupakan suatu penanda tadi seperti Bapak bilang tadi adalah ya konstruksi yang besar tentunya pasti berawal dari konstruksi yang kecil ya Pak ya, untuk diteliti gitu. Ya benar. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini saya akan buka untuk moderator. Untuk MC, apakah kita ada foto bersama dulu atau nanti? Kita boleh foto bersama dulu Pak. Setelah itu baru sesi tanya jawab. Oh boleh. Katanya gini Pak, kita foto dulu, takutnya nanti sudah pada berkurang pesertanya, mumpung lagi rame nih Pak. Oke, iya. Oke, kepada teman-teman. Nanti keburu Jumatan juga. Ya benar Pak, di sana, di sini jam 12 sudah Jumatan Pak. Oke, ya. Baik teman-teman, silakan dinyalakan videonya. Kita foto dulu bersama dari Desra ya. Silakan Desra yang komandoin. Kita ikut. Ayo teman-teman diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Desra, ada 3 halaman ya? Ada 3 halaman atau berapa? Iya. Berapa? 3 Pak ya. Nah, jadi bilang aja yang halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi biar teman-teman siap. Ya, selanjutnya untuk yang halaman kedua, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, halaman 3. Ayo aktifkan kamera. 3, 2, 1. Baik, sudah Pak. Untuk sesi foto. Ya. Untuk teman-teman yang tadi bertanya link absensi atau presensinya sedang diperbaiki, tadi ada kesalahan sedikit. Mohon bersabar saja, sebentar lagi akan kita perbaiki ya. Saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Yang mau bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat box atau boleh langsung aktifkan mic-nya saja, silakan. Saya buka untuk 3 orang pertama dulu. Kita ada sekitar 25 menit sampai 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Belum ada nampaknya ya, Pak. Saya, Pak.
Oh, silakan. Siapa itu? Pak Nuryanto ya? Iya. Silakan Pak Nuryanto. Bentar, Mas. Baik, terima kasih. Pak Parli, terima kasih. Selamat siang untuk Pak Eko, Pak Parli, Mbak Desra, dan peserta yang lain. Bentar. Saya sangat bersyukur bahwa hari ini saya bertemu secara virtual dengan Pak Eko. Saya beberapa catatan materi dari Pak Eko saya baca di jurnal, di buku juga itu Pak. Terima kasih sekali, sangat membantu, terutama dalam riset saya. Bahkan saya membaca ada statement Pak Eko yang mengatakan bahwa yang berkaitan dengan ketukangan ya Pak khususnya ya, bahwa ketukangan tradisional itu bisa jadi dia tetap menjadi primadona di saat ini. Bahkan mungkin yang kedua bisa jadi juga ketukangan tradisional itu tergerus oleh modernisasi. Kalau tidak salah itu yang saya baca itu ada dua kemungkinan itu yang menarik bagi saya itu. Dan terus terang secara pribadi mungkin ini juga pertanyaan sebagai bagian dari kegelisahan saya bahwa kalau misalnya sampai terjadi ketukangan tradisional yang kaitannya dengan kejeniusan struktur konstruksi pada arsitektur Nusantara betul-betul sampai tergerus oleh modernisasi, misalnya dengan penggunaan material fabrikan yang luar biasa sekarang ini sangat merebak, dan bahkan tadi Bapak mengatakan arsitek saat ini di era sekarang ini banyak sekali yang dalam tanda petik menggunakan berkiblat pada material-material fabrikan, dan itu sangat mengkhawatirkan. Saya punya pandangan itu sangat mengkhawatirkan, khawatir betul-betul kemungkinan yang Bapak sampaikan bahwa ketukangan tradisional itu bisa tergerus oleh modernisasi itu bisa terbukti betul gitu. Nah, saya melakukan riset di Kesepuan Cipta Gelar di Baduy dan di Kampung Naga di Sunda itu Pak. Saya sangat kagum dengan konstruksi kayu yang mereka gunakan, yang mereka buat luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka begitu ya. Bahkan saya memotret beberapa sketsa dari yang mereka buat itu. Salah satunya yang tadi Bapak bilang kalau di Jawa itu istilahnya paju, kalau di Sunda pasek gitu ya. Terus kemudian adu manis, sambungan adu manis, pupurus kalau di Sunda gitu. Itu luar biasa menurut saya, sangat menakjubkan, dan ini yang menjadi salah satu kearifan lokal dan kekayaan lokal yang bisa terus dijaga. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana gitu Pak cara kita melindungi atau melestarikan kekayaan lokal yang kita miliki ini di Nusantara yang sangat kaya ini supaya tidak tergerus oleh modernisasi. Apakah perlu pemerintah daerah setempat mengeluarkan aturan yang ketat bahwa setiap pembangunan, setiap konstruksi yang dilakukan harus selalu di dalamnya melibatkan kearifan lokal, apakah itu perlu sampai diperdakan gitu Pak, seperti di Bali? Apakah itu dibebaskan atau seperti apa, sehingga betul-betul apa yang kita miliki sebagai warisan dari nenek moyang itu terlindungi dengan baik supaya tidak hilang? Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Eko. Pak Parli, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus nih Pak. Berat ini Pak Nuryanto. Saya kira kita memiliki kegelisahan yang sama sepertinya, tapi juga di satu sisi harus realistis. Masalah yang sekarang ini terjadi, kenapa kok kemudian menjadi sangat parah itu
kita seperti lupa atau mengalami amnesia budaya sebetulnya. Karena beberapa hal sebetulnya. Jadi yang mengajarkan keterampilan itu tidak ada. Jadi kita hanya melihat belajar lewat artefaknya. Nah, artefak mungkin bisa diselamatkan, tapi sebenarnya keterampilan di belakang itu, pengetahuan di balik itu tidak bisa diselamatkan kalau tidak dipraktekkan gitu. Jadi kenapa pengetahuan membangun candi itu hilang, tanda petik katakanlah begitu, karena kita tidak membangun candi lagi. Candinya masih begitu, tapi apakah yakin kalau kita membuat lagi itu masih ada tukang-tukang yang terampil, ada engineer yang mampu untuk mengkalkulasi berapa ton batu dengan sistem fondasi yang seperti apa, kemudian tanpa semen, teknik-teknik interlocking, jointing yang batu seperti itu nggak tahu lagi apakah siapa yang masih ada. Bahkan kalau kemudian menempatkan diri kita sebagai arsitek, lihat candi seperti itu, kira-kira gambar kerjanya kayak apa gitu ya kan, pusing sekali itu kalau lihat itu gitu. Nah, jadi keterampilan dan pengetahuan dan juga tukangnya itu memang bisa hilang, Pak Nur. Saya kira itu yang tapi untuk peraturan saya nggak tahu, apa mungkin belum tentu efektif juga gitu. Mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah membangun kembali rasa cinta dan pengetahuan itu, sehingga banyak orang terbuka apresiasinya, kemudian desainer juga bisa memunculkan desain-desain yang menarik, kemudian tukang-tukang kita bisa memiliki kesempatan untuk exercising, untuk mempraktekkan menggunakan kayu lagi seperti itu. Pengetahuan atau keterampilan ketukangan tidak bisa dibangun dalam waktu pendek seperti itu. Ini yang masalah juga gitu. Jadi tukang nggak bisa membangun sekali lalu dia jadi ahli begitu, tapi dia berkali-kali gitu ya seperti itu. Nah, ini yang memerlukan saya kira pendekatan yang lebih sistemik antara kecintaan dari desainernya, tapi juga keterbukaan pemikiran dari klien atau owner misalnya, dan juga para pembangun itu, keterampilan tukangnya, yang itu mesti harus dibangkitkan bareng sebagai satu sistem menurut saya. Tapi memang awalnya muncul kita sebagai arsitek yang mungkin harus mengagumi dulu, tapi bukan mengagumi dalam arti romantisme, tapi mestinya kita bisa memahami sebetulnya keunikan-keunikan dari desain itu. Saya sendiri selalu kagum kalau lihat arsitektur, misalnya yang paling sederhana bangunan limasan kalau di sekitar saya gitu, karena tidak ada elemen yang sia-sia di situ. Jadi saya mikir, cobalah ambil satu elemen yang manapun yang kemudian tidak mempengaruhi kestabilan strukturnya. Saya lihat itu nggak ada, semuanya terpakai dan baik gitu. Nah, saya bandingkan dengan cara kita berarsitektur sekarang, membuat struktur, lalu yang lainnya itu hiasan saja, entah itu secondary skin atau tertiary skin atau treatment fasad yang sebenarnya semuanya non struktural. Jadi ini filosofinya beda sekali, sehingga kita banyak sekali menginvestasikan pemikiran dan material untuk sesuatu yang non struktural, itu hanya hiasan kulit saja dan sangat tidak efisien kalau dilihat dari sisi gaya dan beban, karena semuanya itu adalah tambahan ekstra bahan, tapi juga secara struktural tidak membantu apa-apa seperti itu. Nah, dari sisi pemikiran itu, saya melihat konstruksi tradisional itu masih sangat sophisticated, apalagi kalau dikaitkan dengan
environmental crisis dengan penghematan bahan bangunan, dengan memilih dimensi yang sesuai dengan padu, seperti yang tadi Bapak contohkan pada bangunan-bangunan yang di Baduy dan Cipta Gelar. Semuanya itu sangat canggih menurut itu, karena tidak ada komponen yang sia-sia. Nah, harusnya kita sebagai desainer apa nggak malu ya dengan kualitas desain kita sekarang seperti itu. Nah, mungkin ini pergumulan kita bersama, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin tadi, Terima kasih Pak Eko, Pak Parli, terima kasih. tapi tadi itu memungkinkan nggak Pak Eko untuk seperti kata Pak Nuryanto tadi, apakah bisa kita jadikan perda gitu Pak, biar tetap terjaga gitu Pak Nuryanto ya? Ya betul begitu. Perdanya bisa, tapi cuma apakah efektif atau tidak gitu kan. Kemudian nanti khawatirnya varian-varian desainnya malah inovasi dari jointing sistemnya nggak muncul lagi gitu. Oh iya iya. Karena semuanya lalu menjadi beku begitu. Baik Pak, baik Pak. Gitu Pak Nuryanto. Ya, terima kasih Pak Parli, terima kasih Pak Eko, terima kasih. Sehat selalu Pak Eko ya, sehat selalu ya. Ya. Baik, silakan ingin bertanya lagi. Kita buka, masih bisa untuk 2 orang lagi. Mungkin ada dari mahasiswa nih, kalau yang ada yang mau bertanya, monggo silakan. Yang selama ini mungkin di studio ternyata belum pernah lihat join-join yang seperti Pak Eko tampilkan tadi, atau memang sudah pernah, atau ada yang mau di-sharing, monggo silakan. Tadi beberapa, oh ya teman-teman, itu juga sudah ada link presensinya silakan diisi, cukup sekali saja. Pak Eko tadi ada beberapa yang bertanya di grup chat, materi boleh di-sharing nggak Pak? Gitu. Monggo ya, nanti saya kirim berarti ya. Ya, baik Pak. Baik. Nanti kan teman-teman yang sudah absen kan ada yang mengirimkan email, nanti akan kita emailkan saja nanti ke emailnya masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya. Nanti saya siapkan, saya kirim, Mas siapa ya, Mas Yusuf atau siapa yang kontak saya? Ada Lalu mungkin Pak Lalu sama Tika. Mungkin dari panitia ya. nanti Pak ya. Ya, baik. Baik, ada juga teman-teman yang sudah izin live Pak, karena di Kalimantan sudah azan Jumat, dan di Sulawesi juga. Di awal ya yang Iya Pak, tadi ada Mas Tauhid dan Mas Raihan juga izin. Oke. Mungkin ada satu atau 2 pertanyaan. Satu lagi deh pertanyaan kita buka untuk teman-teman yang ingin bertanya, mahasiswa gitu. Silakan. Kalau enggak saya nambahi. Nah, boleh Pak, silakan Pak. Jadi tentang konstruksi kayu saat ini kita itu seperti di discourage, seperti dihambat begitu, dihalang-halangi jangan pakai kayu karena sayang hutan tropisnya nanti membuat deforestasi dan seterusnya. Ini saya kira bukan pemikiran yang benar. Kesalahan kita dalam mengelola hutan adalah karena kita menebang terlalu banyak, jadi over harvesting, dan lebih-lebih itu untuk konsumsi pasar dunia. Sehingga kalau lihat bangsa-bangsa yang lain itu mereka memelihara hutannya dan beli dari kayu dari Indonesia. Ini yang sebetulnya menyakitkan. Kemudian kita sendiri yang sejak awal arsitekturnya adalah budaya kayu, sekarang kita dilarang untuk menggunakan kayu. Artinya kepunahan budaya kita itu juga akibat dari tindakan itu. Nah, yang bisa kita lakukan menurut saya adalah kita harus mempelajari kayu kembali, kita harus belajar konstruksi kayu lagi, dan kita harus menggunakan kayu, tapi jangan lupa menanam pohon. Dan kita menggunakan konstruksi kayu, kalau untuk rumah, saya kira itu sangat bertanggung jawab, karena rumah itu dipakai untuk jangka panjang. Ada yang sudah 200 tahun, ada yang rumah saya sendiri di desa ini 125 tahun umurnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kayu yang sudah 60 tahun,
untuk tujuan membangun rumah yang bisa sampai 120 tahun, saya kira ini tindakan yang bertanggung jawab dan pro environment. Kesalahannya adalah kita menggunakan kayu yang tumbuh 60 tahun untuk menjadi alat bantu konstruksi atau jadi papan-papan plywood yang hanya dipakai untuk 6 bulan. Nah, ini saya kira secara moral, secara etik itu tidak betul gitu. Jadi kita harus sangat menghormat pada pohon, pada tanaman, pada kayu, dan kita menggunakannya untuk jangka waktu yang sepanjang-panjangnya. Gitu. Tapi jangan takut untuk mendesain dengan kayu, karena itu kekayaan alam dan budaya kita. Tapi juga jangan lupa menanam pohon sebanyak-banyaknya. Begitu. Baik Pak, kan ada juga yang beberapa arsitek itu seperti using Pak ya. Kemarin juga kita sempat ngobrol-ngobrol kan. Dia selalu menyarankan kepada kliennya untuk selalu menanam satu pohon buah dan satu pohon keras di halaman rumah setiap yang dia desain gitu Pak. Dia selalu menyarankan pohon apa yang mau ditanam nih Pak gitu. Jadi dari awal udah ditanya tuh ngobrol masalah nanam pohon, karena kan menurut beliau juga mau gimana pun arsitek ini dia pasti ngerusak Pak ya. Gimana pun caranya dia mau mengurangi dampaknya, tapi tetap saja dia merusak yang tadinya tidak ada tanaman, yang tadinya tidak ada pondasi jadi ada pondasi, yang tadinya tidak ada bangunan jadi ada bangunan. Tapi minimal kontribusi dia mengajak arsitek mengajak klien untuk berkontribusi sedikit lah, minimal menanam pohon di halamannya masing-masing sih Pak. Itu bagus sih Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Unkris Widi Santoso Pak ini. Jadi saya Widi dari Unkris, izin bertanya bagaimana metode prinsip join pada struktur kolom kayu dengan bata merah yang diekspos. Terima kasih Pak. Ya, itu dua karakter yang berbeda ya. Memang kayu itu sangat elastis, sementara kalau bata itu rigid gitu ya. Nah, bagaimana dua hal yang beda karakter ini bisa disatukan? Mungkin harus membuat satu elemen transisi, sehingga misalnya kayunya itu bisa tetap bergerak, tapi batanya itu tidak ikut bergerak gitu. Atau ya kalau kayunya bergerak, kemudian batanya ikut bergerak, ya direlakan kalau kemudian batanya retak seperti itu. Tapi sebaiknya dipisahkan saja. Mungkin itu lebih aman. Jadi seperti hidup sendiri-sendiri. Jadi struktur kayu dibiarkan agak masih dengan karakternya yang elastis. Bata itu freestanding saja. Jadi malah ada peluang untuk kita membuat detailing yang lebih bervariasi. Jadi dinding bata yang biasanya non bearing wall gitu bisa menjadi freestanding elemen yang tidak harus di-attach pada konstruksi kayunya yang pasti akan bergerak ya. Mungkin demikian. Gimana Pak Widi? Mau dikomentar langsung? Buka mic-nya juga boleh, silakan. Belum ada komen kayaknya. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari UBH nih Pak, Universitas Bung Hatta. Oke, kata Pak Widi cukup Pak, terima kasih. Berarti dari Universitas Bung Hatta, Fahrizal Menasah. Assalamualaikum Pak, saya Fahri dari UBH, izin bertanya, mengapa pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara dengan mudah mempengaruhi bidang arsitektur yang ada di Nusantara? Terima kasih. Saya tidak tahu apakah titik tolaknya itu dari nilai-nilai Hindu-Buddhanya atau karena mereka sudah lebih dulu dan lama rentangnya, sehingga itu sudah lebih anyaman, sosiokulturalnya sudah lebih merasuk, atau karena prinsip-prinsip itu
terbukti secara empirik begitu, sehingga masyarakat kita mengadopsi itu dengan sukarela menurut saya. Jadi masyarakat kita kan bukan orang yang bodoh menurut saya, tapi memiliki kebebasan untuk memilih baik ajaran apapun, agama apapun itu secara terbuka kemudian diambil mana yang sesuai. Saya kira keterbukaan itu dan kemudian diuji pengalaman empiriknya itu yang membuat pengaruh itu apa ya, lebih awet untuk diterima atau digenggam begitu. Saya melihatnya begitu, Pak. Ya, berarti mungkin karena ini Pak ya, karena memang dia sudah lama saja ya Pak ya. Iya Sudah dan duluan ya Pak. Ya, dan mungkin dari pengalaman empiriknya memang apa cocok gitu ya, sejalan dengan hatinya begitu. Baik Pak, baik Pak. Oke, kita buka satu saja lagi pertanyaan sebelum kita akhiri workshop pagi ini teman-teman. Boleh dari teman-teman Unilab ada yang ingin bertanya kira-kira? Kita buka satu lagi. Kayaknya ini Pak. Nah, dari Pak Didi Ariandi ini ada nih pertanyaan terakhir kita untuk hari ini. Assalamualaikum, sedikit usulan saja. Jurusan arsitektur di kampus-kampus juga memasukkan materi pengenalan material kayu. Bukan sekedar kayu sesudah diolah, tetapi karakter jenis kayu dari tiap jenis pohon. Baik, terima kasih Pak Didi. Ada tanggapan Pak Eko? Iya, kita sebagai negara penghasil kayu dengan alam yang dikelilingi kayu, tapi sekolah kayu kita tidak punya. Ya mungkin ada tapi sedikit. Saya sangat iri kalau lihat misalnya Australia atau yang saya lihat sekolah kayu di Tasmania gitu. Cara mereka memperlakukan kayu, memotong, mengolah kayu itu, waduh sekolahnya bagus banget ya. Kita menebang saja mungkin kan nggak tahu itu yang di lapangan di hutan-hutan itu ada teorinya atau tidak gitu. Pokoknya hanya minta 3 meter atau 2 meter atau paling tidak begitu gitu. Tapi yang di sekolah itu dipelajari misalnya cara memotongnya ada teknik yang namanya radial cutting. Jadi membuat papan itu tidak di slice seperti yang kita, tapi dipotong secara radial. Itu tekniknya memang berbeda, tapi itu lalu akan menjadi papan lebih banyak dan tidak ada waste-nya. Jadi kuncinya saya kira sepakat ini. Memang harus ada sekolah kayu. Sekolah kayu ya Pak? Untuk menghimpun lagi. Tidak hanya dengan jenis, tapi membudidayakan, kemudian pemahaman tentang karakteristiknya, dan kemudian bisa mengenerate kayu ini cocok untuk apa, dan seterusnya. Gitu. Betul Pak. Itu kita sebagai negara penghasil kayu yang banyak, tapi pengolahan kayunya banyak waste. Ini tadi sudah saya catat sih Pak. Bahwa memang selain upgrade untuk sambungan juga harus upgrade untuk teknologi pengolahannya berarti Pak ya, pengolahan. Iya. Dan skill orangnya dan pengetahuan. Ya semuanya harus di-upgrade atau di-reinstall itu kayaknya. Reinstall Pak, ya benar-benar. For not fun itu Pak. Pak, ini satu lagi ada pertanyaan Pak dari PT Kalisuru, Hari Purnomo. Pak Agus izin bertanya untuk teknik sambungan konstruksi kayu, apakah tidak seyogyanya dijadikan kurikulum di SMK? Karena arah SMK untuk tenaga praktisi. Gimana Pak? Iya. Ya itu setuju mungkin pada sekolah menengah kejuruan itu saya kira penting ya. Karena filosofi menyambung sekarang ini kan berbeda. Jadi kayu dengan kayu, kalau dulu itu kan antara antara elemen yang disambung itu memiliki hubungan yang setara. Kalau sekarang ini kan ada elemen ketiga yang dipakai sebagai
tumpuan kekuatan sambungan itu, entah klem besi, entah kemudian pakai perekat atau pakai apa yang lainnya begitu, sehingga ini saya kira lebih pada pengetahuan tentang bagaimana mengintegrasikan atau tentang dialog material ya. Ya, saya setuju. Itu di SMK mestinya dikembangkan berbagai jenis, berbagai cara, berbagai detail, berbagai kreasi-kreasi baru untuk mempertemukan kayu, bisa menyambung kayu, dan ini sebuah ruang inovasi yang masih sangat terbuka, saya kira. Baik, terima kasih Pak Eko, terima kasih. Sepertinya sudah cukup Pak untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang bagus dari teman-teman dan juga ada masukan-masukan yang bagus. Mungkin ini bisa ditindaklanjuti nanti, mungkin di kampus kita nanti bisa kita tindaklanjuti. Ada beberapa mungkin mata kuliah yang kita akan ada munculkan untuk tentang pengolahan dan teknik-teknik sambungan kayu. Khususnya kalau kita di Riau ya mungkin teknik sambungan kayu rumah tradisional arsitektur Melayu Riau, mungkin dari situ dulu kita akan coba ulik. Dan untuk di SMK mungkin nanti kita akan coba sosialisasikan ke sekolah-sekolah, karena nanti ada waktu memang untuk sosialisasi kampus ke sekolah-sekolah atau SMK itu di Januari kayaknya Pak. Nanti kita main-main ke kampus sih sebenarnya. Kalau hutan di sana relatif masih bagus ya? Masih Pak, masih banyak Pak hutan Pak. Wah, syukur itu. Harus dijaga. Ya, tapi sekarang sudah banyak sawit ini Pak, bukan udah mulai sih, sudah banyak sawit, tapi kalau hutan sih masih banyak sebenarnya. Iya. Baik, tadi ada catatan beberapa, terakhir tadi adalah kalau bisa ini masuk ke kurikulum tentang kayu ini masuk ke kurikulum SMK. Dan ada tadi tanggapan dari Pak Eko tentang materi ini jurusan-jurusan arsitektur masukkan materi perkenalan kayu. Jadi pengenalan sambungan dan segala macam dan diolah karakter. Jadi pengolahannya itu berdasarkan karakter jenis kayu dari tiap pohon. Itu mungkin bisa jadi materi di kampus-kampus. Terus kita juga harus upgrade teknologi mengolah kayunya. Dan untuk tadi dari pertanyaannya Pak Nuryanto tadi, memang apakah ini bisa diperdakan? Bisa, tapi ditakutkan nantinya akan terlalu terpaku dan terpakem ya Pak ya. Jadi takutnya tidak ada lagi sisi kreativitas. Jadi takutnya teman-teman malah tinggal mencontoh saja. Oh ini udah ada nih, ya udah contoh ini saja. Takutnya tidak membuka celah untuk kreativitas untuk sambungan lagi. Gitu, mana tahu ya Pak ya. Kan genius kan bisa berlanjut di tiap zaman ya Pak ya. Kejeniusan ini. Betul. Baik Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Eko Agus Prawoto yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini kepada kita arsitektur Unilak yang sedang melaksanakan event juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa isi presensinya di situ, nanti akan kita kirimkan materinya nanti ke WhatsApp grup acara. Baik, mohon maaf atas segala kata-kata yang salah atau yang khilaf dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada pembawa acara MC Desra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Parlin. Ya, terima kasih Pak Parlin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko selaku narasumber pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah ikut bergabung pada webinar ini. Cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya.